Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan dosen pengampu Bapak Ikhwan Firmansyah MPD. Di konsep dasar IPS ini kita mendapatkan beberapa materi seperti fakta, konsep generalisasi, teori, sikap, dan nilai dalam IPS. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikutnya. Di sini kita perkenalan dulu dengan wajah-wajah calon orang sukses. Yang pertama saya Akmarina, ada Nia Daniati dan Emil dan Nasrullah. Konsep dasar IPS merupakan fondasi pemahaman kita tentang ilmu pengetahuan sosial. Dengan fondasi tersebut muncullah ide-ide pokok yang menjadi landasan untuk mempelajari berbagai aspek kehidupan manusia dalam masyarakat. Fakta adalah informasi yang benar dan dapat dibuktikan berdasarkan bukti nyata, data atau kenyataan yang terjadi di masyarakat. Fakta dalam IPS merujuk pada kejadian atau kondisi yang nyata, yang bisa diamati atau diukur secara objektif. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Konsep generalisasi adalah proses menarik kesimpulan atau membuat pernyataan umum tentang suatu kelompok atau fenomena berdasarkan pengamatan atau fakta-fakta yang ada. Contohnya, faktanya, mayoritas penduduk kota besar di Indonesia menggunakan transportasi umum untuk bepergian setiap hari. Generalisasinya, penduduk kota besar umumnya lebih memilih transportasi umum sebagai sarana transportasi utama. Teori dalam IPS. Teori dalam IPS adalah rangkaian ide atau prinsip yang digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial dan hubungan antar berbagai elemen dalam masyarakat. Dengan menggunakan teori, kita dapat lebih mudah memahami dan menganalisis dinamika yang terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Teori demokrasi menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan demokrasi, di mana rakyat memilih pemimpin melalui pemilu, dapat menciptakan pemerintahan yang lebih representatif dan akuntabel. Sikap dalam IPS adalah kecenderungan atau respons emosional yang dimiliki seseorang terhadap suatu objek, peristiwa, atau ide yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial. Ciri sikap ada beberapa macam, yaitu yang pertama, sikap tidak dibawa sejak lahir. Yang kedua, sikap dapat tertuju pada satu objek dan sekumpulan objek. Dan yang ketiga, sikap mengandung perasaan atau motivasi. Fungsi dan contoh. Yang pertama, membantu kita memahami dunia dengan menyederhanakan informasi dan memberikan panduan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, mengekspresikan diri dengan memungkinkan kita mengungkapkan perasaan dan emosi. Dan yang ketiga, membangun hubungan sosial dengan mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Contoh sikap ada dua, yaitu sikap positif dan sikap negatif. Sikap positifnya yaitu terhadap teman, menyapa dengan ramah, membantu teman yang kesulitan, berbagi makanan. Terhadap keluarga, menghargai pendapat orang tua, membantu pekerjaan rumah tangga, menjaga kerukunan keluarga. Terhadap guru, mendengarkan dengan baik, menghormati pendapat guru. Terhadap diri sendiri, optimis, percaya diri, menjaga kesehatan. Aplikasinya seperti gambar di samping. Gambar pertama yaitu mengerjakan tugas dengan rajin. Yang kedua, gotong royong dengan masyarakat. Yang ketiga, menolong sesama. Contoh sikap yang kedua yaitu sikap negatif. Seperti gambar di samping, gambar pertama yaitu membuang sampah sembarangan. Yang kedua, membicarakan keburukan orang lain. Yang ketiga, berkendara dengan ugal-ugalan. Contoh sikap negatif lainnya, seperti di sekolah, mencontek saat ujian, mengganggu teman saat belajar, tidak mengerjakan tugas. Di rumah, membantah orang tua,
malas membantu pekerjaan rumah, bertengkar dengan saudara. Yang ketiga, di masyarakat, mencuri, merusak fasilitas umum, mengendarai kendaraan dengan ugal-ugalan. Pembahasan selanjutnya yaitu nilai. Nilai adalah cerminan dari pemahaman siswa terhadap berbagai konsep dan fenomena yang berkaitan dengan masyarakat, sejarah, geografi, ekonomi, dan pemerintahan. Di sini ada beberapa ciri-ciri nilai, yaitu 1. Panduan perilaku. Nilai membantu menentukan apa yang dianggap baik dan buruk, serta benar dan salah. Yang kedua, pentingnya berbeda. Ada nilai yang lebih penting dari yang lain, seperti kejujuran mungkin lebih penting daripada keberhasilan materi. Yang ketiga, tidak berwujud. Nilai biasanya berupa ide atau prinsip seperti keadilan atau kebebasan, bukan benda nyata. Fungsi nilai ada 4. Yang pertama, pandu perilaku, membantu kita tahu apa yang benar dan salah. Yang kedua, membantu identitas, membantu siapa kita dan kelompok. Yang ketiga, pengikat sosial, menyatukan orang dalam masyarakat kita. Dan yang keempat, motivasi dan tujuan, memberi motivasi dan arahan dalam hidup kita. Di sini ada beberapa contoh nilai. Contoh yang pertama, keadilan. Contoh yang kedua yaitu jujur, seperti tidak menerima suap di saat kerja. Yang ketiga, peduli. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang tidak dimengerti, bisa saling sharing. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.